Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrin Harit Saugoliah dari kelas 1A NIM 058. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tengkorak. Bagian yang pertama adalah os frontalis, ini adalah ethmoid. Tulang kedua mata adalah lakrimal, ini os nasal, ini maksila, ini mandibula, ini zigomatik. Yang ini adalah sphenoid, ini adalah os temporalis, ini tulang ubun-ubun adalah os parietal, yang ini adalah os occipitalis. Selanjutnya adalah pembagian sutura. Pembagian di antara dua os frontalis adalah sutura frontalis, terus di bagian sini di antara os frontalis dan os parietal adalah sutura coronaria, dan di antara ubun-ubun ini yaitu sutura sagittalis, dan di antara os parietal dan os occipitalis adalah sutura lamboidea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Putri Amelia Agustin. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran kepala bayi. Yang pertama ada ukuran muka belakang, kedua ukuran melintang, dan ketiga ukuran lingkaran. Dari ukuran muka belakang, yang pertama ada suboccipitobregmatica, yaitu dari bawahnya occipitalis ke ubun-ubun besar di sini. Diameternya kurang lebih 9,5 cm. Ukuran ini adalah ukuran yang paling kecil. Yang kedua ada suboccipitofrontalis, yaitu dari bawahnya occipitalis ke pangkal hidung. Untuk diameternya sendiri, yaitu 11 cm. Diameter tersebut adalah diameter puncak kepala. Yang ketiga ada frontooccipitalis, yaitu dari os frontalis ke occipitalis. Untuk diameternya sendiri, yaitu 12 cm. Selanjutnya ada mentooccipitalis, yaitu dari dagu ke occipitalis. Untuk diameternya sendiri, yaitu 13,5 cm. Ukuran ini adalah ukuran yang paling besar. Kemudian ada submentobregmatica. Posisinya yaitu dari submento di bawah dahi ke ubun-ubun besar. Ukurannya yaitu 9,5 cm. Pada submentobregmatica ini, jika posisi bayi tengkurap di perut ibu, dia tidak bisa lahir normal. Tetapi jika posisi bayi melumah, dia bisa lahir normal. Yang kedua ada ukuran melintang. Yang pertama adalah diameter biparietalis, yaitu dari os parietalis kanan dan kiri. Ukurannya yaitu 9 cm. Selanjutnya ada diameter bitemporalis, yaitu dari os temporalis kanan dan kiri. Ukurannya yaitu 8 cm. Jarak ini adalah jarak terbesar antara sutura coronaria kanan dan kiri. Yang terakhir ada ukuran lingkaran. Ukuran lingkaran ini dapat diukur saat bayi sudah lahir. Jadi, untuk lingkaran ini hanya perkiraan saja saat melakukan pemeriksaan persalinan. Yang pertama ada suboccipitobregmatica, yaitu dari suboccipito di atas tengkuk ke bregmatica, yaitu puncak kepala atau ubun-ubun. Posisinya di atas dahi sedikit. Kira-kira ukurannya adalah 32 cm, dan ukuran ini adalah ukuran yang paling kecil. Selanjutnya ada frontooccipitalis, yaitu dari os frontalis ke occipitalis. Ukurannya adalah 34 cm. Yang terakhir ada mentooccipitalis, yaitu dari dagu ke occipitalis, melingkar melewati telinga. Ukurannya adalah 35 cm pada ukuran kepala yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Selomita Ica, NIM 057, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Panggul tersusun atas 3 tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha os osae, kemudian 1 tulang kelangkang os sacrum,
dan kemudian satu tulang tungging ososikis. Ososae terdiri dari 3 tulang, yaitu os ilium tulang usus, kemudian os ischium tulang duduk, dan os pubis tulang kemaluan. Os ilium merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Nah, untuk bagian tebal atas ini disebut crista iliaca. Nah, sedangkan untuk bagian menonjol depan ini disebut spina iliaca anterior superior. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya ini disebut spina iliaca anterior posterior. Oke, kita lanjut ke bagian tulang duduk, yaitu os ischium. Nah, letaknya di sini nih. Nah, kemudian di pinggir belakang berduri ya disebut spina ischiadica. Nah, kemudian di bawah spina ischiadica terdapat incisura ischiadica minor. Nah, untuk bagian tebal bawah ini disebut tuber ischiadicum. Ini memiliki fungsi menopang berat badan kita saat duduk. Oke, lanjut saja ke bagian os pubis, yaitu tulang kemaluan. Nah, tulang kemaluan dihubungkan oleh tulang rawan yang disebut dengan simfisis pubis. Nah, ini simfisis pubis dapat melebarkan jalan keluarnya bayi ya, dia dapat lebar gitu. Nah, untuk bagian ini disebut ramus superior osis pubis. Nah, dia tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus. Nah, kemudian untuk tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk ini disebut ramus inferior osis pubis. Nah, di antara ramus inferior osis pubis dan ramus superior osis pubis ini akan membentuk suatu lubang yang dinamakan dengan foramen obturator. Nah, kemudian di antara ramus inferior osis pubis kanan dan kiri ini membentuk suatu sudut yang dinamakan arcus pubis. Nah, oke, kita akan beralih ke bagian acetabulum. Nah, bentuk acetabulum ini seperti ini ya, seperti lubang ini. Nah, lubang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang paha. Nah, jadi ntar tulang paha tuh melekatnya di bagian ini. Nah, yang disebut acetabulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizeki Sefewati dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Malang, kelas 1A, nomor absen 59. Saya akan menjelaskan bagian tulang kelangkang dan tulang tungging. Os sakrum atau tulang kelangkang. Tulang kelangkang berbentuk segitiga melebar di atas dan meruncing ke bawah. Terletak di sebelah belakang antara kedua pangkal paha, terdiri atas 5 ruas tulang yang senyawa. Kiri dan kanan dari garis tengah, nampak 5 buah lubang yang disebut foramen sacralia anterior. Lubang ini dialiri syaraf-syaraf yang membentuk plexus sacralis dan pembuluh darah kecil. Permukaan depannya cekung dari atas ke bawah maupun dari samping ke samping. Di garis tengah terdapat deretan cuat-cuat duri yang disebut crista sacralis. Ke atas os sakrum berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang. Bagian atas dari sakrum yang mengadakan perhubungan ini menonjol ke depan dan disebut promontorium, yaitu batas antara ruas kelima tulang pinggang dengan tulang os sakrum, yang merupakan indikator dari pemeriksaan panggul jika terdapat kesempitan panggul. Ke samping os sakrum berhubungan dengan kedua tulang pangkal paha dengan perantaraan articulatio sacroiliaca, dan ke bawah dengan tulang tungging atau os coccygeus. Selanjutnya adalah os coccygeus atau tulang tungging. Berbentuk segitiga terdiri atas 3-5 ruas tulang yang bersatu. Masing-masing orang memiliki jumlah yang berbeda-beda. Pada persalinan, ujung tulang ini dapat bergerak ke belakang hingga menambah ukuran pintu bawah panggul. Tulang tungging dihubungkan oleh jaringan persendian dengan os sakrum sehingga dapat bergerak pada proses persalinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Laili Safira, NIM 056 dari Sarjana Terapan Kebidanan Malang. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam ukuran panggul pada wanita. Ukuran panggul wanita dibagi menjadi 5, yaitu pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, pintu bawah panggul, bidang hot atau luas. Pintu atas panggul memiliki batasan-batasan, yaitu yang pertama promotorium. Promotorium berada di situ. Dilanjut dengan adanya 2 sayap sakrum, kiri dan kanan, lalu ilea innominata atau ilea terminalis. Dilanjut dengan superior osis pubis. Dan yang terakhir tepi atas simfisis. Dan memiliki 3 macam ukuran, yaitu ukuran muka belakang, ukuran melintang, dan ukuran serong. Dimulai dari ukuran muka belakang dari tepi atas simfisis pubis ke promotorium. Tepi atas simfisis pubis ke promotorium. Cara menghitungnya yaitu dari tepi atas simfisis pubis ke promotorium. Cara menguranginya dengan dikurangi 1,5 cm, yang disebut juga dengan konjugata diagonalis. Lalu ukuran melintang atau disebut diameter transversa memiliki panjang normal 12 cm, suatu ukuran terbesar antara linea innominata ke konjugata vera yang saling berseberangan. Dilanjut dengan ukuran serong atau sering disebut dengan diameter oblique dari artikulo sacroiliaca ocaxe ke tuberculum dari belahan panggul yang bertentangan memiliki panjang 13 cm. Bidang luas panggul memiliki batasan-batasannya, antara itu pertengahan simfisis pubis bagian dalam, dilanjut dengan pertengahan acetabulum bagian dalam, dilanjut dengan pertengahan sayap sakrum 2 dan 3. Mulai angka nomor 2 dan 3. Diameter ukuran belakang yaitu pertengahan simfisis pubis ke pertengahan sayap sakrum 2 dan 3, yaitu panjangnya 12,75 cm. Lanjut, diameter ukuran melintang dari pertengahan acetabulum kanan dan kiri bagian dalam memiliki panjang 12,5 cm. Bidang sempit panggul disebut bidang tengah panggul atau tepi bawah simfisis. Kedua, tepi bawah simfisis, dilanjut ke kedua spina ischiadica. Bidang sempit panggul atau bidang tengah panggul memiliki batasan tepi bawah simfisis kedua spina ischiadica. Ukuran muka belakang simfisis ke ujung sakrum 11,5 cm. Ukuran melintang dari kedua spina ischiadica 10 cm. Diameter sagittalis posterior sakrum belakang spina ischiadica panjang 5 cm. Dilanjut dengan pintu bawah panggul atau outlet. Garis yang menghubungkan kedua spina ischiadica bagian dalam jarak kanan ke kiri menjadi dasar pintu bawah panggul ke os sakrum. Melewati ligamentum sacrotumbrosum kiri dan kanan. Segitiga depan akros pubis kanan dan kiri, segitiga belakang pertemuan kedua ischiadica ke oksikis, segitiga dasar pertemuan kedua ischiadica. Itu bentuk segitiga. Ukuran pintu bawah panggul. 1. Ukuran muka belakang dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum panjangnya 11,5 cm. Dan memiliki ukuran melintang antara tuber istikum kiri dan kanan
Bagian dalam memiliki panjang 10,5 cm. 10,5 cm. Lalu yang ketiga, diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang yaitu 17,5 cm. Bidang HOT yaitu HOT 1 sejajar dengan pintu atas panggul, HOT 2 sejajar dengan HOT 1 melalui tepi bawah simfisis, HOT 3 sejajar dengan HOT 1 melalui spina ischiadica, HOT 4 sejajar dengan HOT 1 melalui coccygeus. Station dikatakan station 0 yaitu setinggi spina ischiadica, dikatakan station 1, 2, 3 turun sesuai 1 cm. Sekian yang dapat saya paparkan dari materi tengkorak panggul wanita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memberikan informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.